30 menit inspirasi untuk Anda. Langsung saja kita ke narasumber kita yang sudah hadir. Terima kasih kehadirannya. Apa kabar Ban Ian Gustaf? Kabar baik. Kalau misalnya kita kulik lebih dalam lagi ya sebelum Bang Ian mungkin sampai di hari ini, saya yakin ada perjalanan yang luar biasa yang bisa kita jadikan inspirasi juga sesuai dengan tema program 30 menit ini. Semoga bisa menginspirasi mitra kota. Nah, kalau boleh tahu, ada apa pengalaman yang mungkin paling mengena dalam hidup Bang Ian di perjalanan ini gitu? Pengalaman yang paling mengena itu waktu saya masuk lapas. Oke. Wow. Wah, luar nggak biasa. semua orang loh bisa mau terbuka untuk menyampaikan itu gitu ya. Iya. Baik. Boleh tahu nggak sih kenapa? Ya, Apa? Ada apa saat itu? kalau ditanya semua orang nggak akan mau masuk lapas itu ya, masuk penjara kan dulu. Kecuali jadi pegawai lapas ya. Nah, kecuali pegawai lapas. Gajinya gede? Oh enggak ya? Gajinya gede. Oke, tapi jadi tahanan, jadi warga binaan nggak mau? Nggak mau. Oke. Pasti nggak ada yang cita-cita masuk jadi warga binaan ya kan gitu. Tapi itulah namanya jalan hidup. Ya. Saya ikhlasin. Jadi awalnya nolak. Orang kita nggak berbuat salah kan gitu. Tuduhannya korupsi lagi. Padahal waktu itu perusahaan saya dipinjam temen. Udah cair di Balari duitnya kan. Terus kata kita yang punya perusahaan ya kita yang nanggung. Panjang ceritanya kan. Jadi kerjaan nggak selesai, habis waktu. Kalau kita udah ganti, waktu itu pinjam lagi di Bank Riau. Tapi karena ya itulah namanya jalan hidup di sidang, ya udah jalani aja gitu. Nolak sih, namanya masuk penjara nggak ada yang mau kan. Nggak pernah orang terpikir masuk penjara. Gitu. Sempat banding juga berarti? Banding, divonis setahun, banding jadi 4 tahun. Oh. Padahal semua ya udah kita ini kan kita ganti kan. Karena kita pemilik, jangan bicara untung lagi, udah nombokin padahal barang masuk semua. Tapi itulah kita jalani aja. Jadi total putusan berapa di 4 dalam? tahun. 4 6 tahun. bulan. Oke. Boleh tahu usaha apa saat itu yang membuat Bang Ian akhirnya masuk jadi warga Waktu binaan? itu main di kontraktor. Hmm. Main di kontraktor pengadaan kerbau. Oh. Jadi ya bukan saya yang main, teman. Pinjam perusahaan aja gitu. Tapi karena Anda pemiliknya, Ya. jadilah anak getahnya. Iya. Waktu Oke. itu tidak kasih kuasa direksi karena pikiran saya kan saya baru kenal nih orang nih. Jadi nggak gitu paham pikiran saya kalau masuk rekeningnya baru tengok mana kerjaannya gitu loh. Tapi itu namanya jalan hidup udah lupa semua. Waktu itu anak sedang sakit. Nah, akhirnya anak itu meninggal juga kan gitu. Jalanilah 4 tahun 6 bulan di lapas. Ya kuncinya ikhlas aja gitu. Karena kalau bicara aku nggak bersalah, ya rata-rata yang masuk di situ saya lihat hampir 50% bilang nggak bersalah semua. 50%, setengahnya dong. Iya, bilangnya nggak Oke. bersalah. Apalagi kasus tipikor itu sangat rawan kan gitu. Saya di sana jalani dengan ikhlas. Berbuat. Ya seperti di luar aja saya lapor bakso seminggu ngadap ke Kalapas. Pak, saya ingin berbuat. Saya nggak mau di kamar, saya bilang. Kamu buat apa? Terserah, yang penting saya berbuat, saya bilang. Udah, saya akhirnya dikasih ke pertanian. Oh, di situ tanam cabai, tanam terong, macam-macam, kangkung. Kok bisa ada skill ke situ, Bang Ian? Ya, itu dadakan aja. Oh, otodidak berarti, belajar Otodidak, sendiri aja. belajar sendiri, udah. Saya pikir background Bang Ian dulu sarjana pertanian mungkin. Enggak ya. Itu ternak ayam, bebek. Oh, bisa ternak ayam di dalam? Bisa ada. Yang penting kita mau berbuat aja di situ, dikasih kesempatan sama Kalapas memberikan kesempatan untuk kita supaya beraktivitas. Saya pikir kalau selama 4 tahun di kamar doang jadi Mau jadi apa? mau jadi apa? Nanti buntu otaknya ya kan. Iya. Kita bisa bergerak. Ya itu tadi. Jadi seperti saya buat di luar. Bangun pagi, saya ke belakang. Kebetulan dibantu oleh adik-adik ada 10 orang. Ya itu yang bantu kita di belakang. Ya beraktivitas seperti biasa lah gitu. Yang penting kita jangan bengong aja di kamar gitu. Jalani selama 4 tahun. Nggak pernah bosan 4 tahun? Nggak pernah.
nggak ada rasa bosan. Kalau kuncinya kalau kita bosan mentok. Jadi jalani aja ikhlas gitu. Seperti kita anggap seperti kerja, jadi enjoy gitu. Oh jadi Bang Yan merasa kalau di sana juga kerja gitu, bukan menjalani hukuman, enggak ya? Oke. Semua dari perasaan kita kan. Oke. Jadi sampai saya dipilih jadi ketua blok lah. Karena rajin banget, aktif sekali. Jadi, kebayang saya. Iya itu tadi. Tanam cabai, ternak bebek, ternak ayam, tanam cabai, panen, undang wartawan dari Rio Pos, wawancara Kalapas. Ya bagi lapas itu kan ternyata ada nilai tambah bagi dia. Sama kita, yang penting kita ada kegiatan. Tidak buntu di kamar terus selama 4 tahun gitu loh. Itu aja pikirnya sederhana aja. Wow. Baik. Tapi di awal saya yakin pasti di awal-awal masuk 1 bulan 2 bulan pertama itu berat banget nggak sih Bang Yan? Berat banget karena kan di rumah istri sendiri. Jadi yang di rumah mikirin kita, yang kita mikirin di rumah. Sementara nggak bisa dibawa dalam satu kamar ya, nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Jadi kalau udah malam itu habis ya Isa nelpon sampai dia ngantuk gitu kan. Gitu aja terus saya tiap selama 4 tahun itu menunggu waktu, ya itu tadi jalan. Aduh, baik. Kuncinya ikhlas. Baik, tapi apa yang nguatin gitu? Mungkin ada satu habis, pokoknya kalau saya udah keluar saya mau ini, itu yang Abang Yan pegang sampai akhirnya kuat sampai 4 tahun di dalam, apa gitu? Nggak ada, cuma saya jalannya aja, ikhlas aja. Oke. Jalannya aja, nggak boleh lagi. Kalau kita mikir nanti kalau keluar gini-gini, nggak ada tuh. Jalannya aja dulu yang di depan mata. Lapas itu kan sebenarnya kebebasan itu yang tidak ada kan gitu. Kebebasan itu yang diambil. Pada dasarnya kita kalau dipikir-pikir di sana tidur enak. Oh ya? Dijaga. Makan dikasih. Gratis lagi. Gratis lagi. Nggak ngapa-ngapain sebenarnya bisa hidup di sana ya? Bisa hidup. Bahkan kalau udah keenakan di sana, pusing aku di luar. Di luar cari makan payah kan. Ada yang gitu ya? Ada yang gitu kawan-kawan. Di sana enak, tidur dijaga. Makan dikasih. Tapi bebas tadi. Nah itu tadi, bebas itu yang nggak ada kan, kebebasan. Jadi alhamdulillah makanya ya yang penting ada kegiatan gitu. Kegiatan dulu yang saya ambil. Makanya waktu seminggu saya lapor minta kegiatan. Itu yang mengisi hari. Kalau kita di kamar doang nggak ngapa-ngapain, bengong. Saya yakin Bang Yan juga pasti bosan. Bosan banget. Dan stres akhirnya. Stres banget. Itu yang kadang-kadang ada yang stroke. Banyak juga. Saya lihat kawan-kawan yang seperti itu. Oh ya? Di dalam? Setelah di dalam baru stroke? Stroke, meninggal. Astaga. Ya karena dia stres. Iya. Itu tadi, masuk ke sana saya pikir aku harus buat kegiatan. Yang penting aku jangan bengong di kamar. Itu aja kuncinya. Jalannya selama 4 tahun. 6 bulan. Itu waktu yang lama loh. Untuk keluarga sendiri, mungkin Ibu Negara nggak hadir ya pada saat ini menemani. Tapi saya yakin beliau juga pasti lebih kuat dari Bang Yan ya. Untuk bisa menunggu selama itu. Dia, Pak, begitu saya pulang. Banyak betul kalendernya coret-coret, saya bilang. Rupanya tiap hari, 1 hari coret, tanggal coret gitu. Oke. Ya, gimana waktu awal? Itu awal tuh rasanya lama kali, 4 kalender. Ada coret-coret gitu lama kali gitu ya. Terus kalau saya justru merasa lamanya kira-kira udah tahu, kira-kira tanggal sekian, bulan sekian saya mau pulang. Itu terasa lama sama saya. Di awal-awal malah enggak ya? Enggak, jalani aja. Karena saya pikir, saya nggak pernah lihat kalender. Rata-rata orang di dalam tuh nggak pernah lihat kalender. Oh, karena nggak dikasih atau kalian nggak mau? Nggak mau juga, mungkin. Ngapain sih? Oke, iya. Nggak pernah lihat kalender. Di kamar juga nggak ada kalender. Nah, jadi sampai rumah tengok ada 4 kalender, ini apa katanya? Coret tiap hari, coret gitu. Ya, kuncinya ikhlas tadi. Baik. Setelah ikhlas 4 tahun 6 bulan ya? Ya. 4 tahun 6 bulan akhirnya keluar, kembali lagi hidup lagi sebagai orang bebas dengan label warga binaan awalnya. Itu apa yang kemudian pertama kali dikerjakan Bang Yan? Ya, semangat dimunculin lagi. Semangat untuk aku mau ngapain nih sudah gitu ya kan. Hidup harus terus berjalan kan. Ya, dimulai lagi dari nol lagi.
dulu main perumahan, cari lagi lokasi, ditata lagi. Kalau main perumahan tuh lokasinya dulu, udah itu banknya dihubungin lagi. Oh tapi sebelum jadi warga binaan pernah main perumahan juga atau? Udah. Oh. Jadi sambil menunggu di masa penjara nunggu main perumahan. Oke. Maksud saya berarti bukan hal baru buat Bang Yan ya? Enggak. Jadi ketika keluar 2 tahun menjelang masuk itu kan saya udah mulai main perumahan juga kan. Jadi ditata lagi. Nah, ditata. Di dalam pun saya juga udah main sambil kebetulan ada staff yang bantu di luar. Oh, kok bisa di dalam main juga? Gimana nih ceritanya nih? Iya kan nanti ada kunjungan dia lapor. Iya gitu ya. Pas kunjungan lapor. Oke. Gitu. Begitu keluar semangat munculin dulu. Hidup harus terus berjalan. Tata lagi. Main perumahan ini apa nih yang diperlukan? Lokasi, bank, konsumen. Kalau kemampuan manajemen kita kan sudah ada ya kan. Kemampuan skill untuk marketing kita kan udah ada. Tata lagi, dapat lagi satu persatu datangnya. Rasa semangat itu yang harus dimunculin dulu. Tapi dari sejak keluar sampai benar-benar memulai lagi itu berapa lama tuh Bang Yan? Atau dari keluar memang semangat langsung jalan, langsung kerja, atau butuh proses lagi penyesuaian untuk jadi orang bebas gitu? Iya, begitu pulang tetangga. Saya nggak sebutin namanya. Nggak perlu lah. Nggak perlu. Jadi denger juga enggak dia. Itu tadi. Jadi Pak D. Pak D mau main apa lagi? Main perumahan lagi lah, saya bilang kan. Ya udah. Pak D ada modal? Enggak. Modalnya cuma semangat, saya bilang kan. Wow, oke. Ini Pak D, saya siapkan uang dana, ada sedikit lah katanya. Jalan lagi Pak D. Dia manggil kita Pak D. Dia orang Pariaman, tapi manggil saya Pak D. Kebetulan sama anaknya saya dekat banget gitu kan. Jalan lagi Pak D, ini ada duit. Sedikit. Jalan lah. Begitu. Pelan-pelan jalan cari lokasi. Alhamdulillah kita menjaga kepercayaan juga kan. Di lapas itu uang habis. Sama sekali nggak ada simpanan berarti ya? Nggak ada jarang lah orang pulang dari lapas itu bawa uang tuh jarang. Tapi ada 1-2. Oke, jadi benar-benar dari nol banget ketika keluar. Iya. Modal pun nggak ada saat itu? Nggak ada, cuma modal semangat. Oke. Semangat bisa jadi modal ya untuk buka usaha. Baik. Awal. Baik. Itu yang paling penting tuh semangat. Saya pikir semua usaha kalau nggak ada semangat nggak bisa. Semangatnya dulu. Semangat mencari, semangat bernego, semangat ketemu. Alhamdulillah. Ikhlas. Oke. Itu boleh tahu keluar tahun berapa itu Bang Yan waktu itu? 2019. 2019, sekarang sudah 2022 berarti sudah jalan terus selama kurang lebih 2 tahun ini ya? Iya. Main di perumahan terus nih? Perumahan terus. Ditawari lagi, Bang ini ada proyek di pemerintah. Trauma atau bilang. Nggak mau berarti? Ya nanti sampai dulu sekarang lah. saya tolak dulu gitu kan. Karena kalau kita bilang, enggak lah. Itu kan rezeki dari Tuhan kan. Tapi sampai sekarang saya berusaha untuk nanti dulu lah, ini dulu gitu kan. Pengalamannya kan nggak enak. Kalau bisa jangan pemerintah dulu lah. Iya gitu. Okay. Trauma banget gitu kan. Tapi abang dengan usaha yang sekarang ini pakai nama yang dulu pas saat masuk itu atau buat nama semuanya baru atau gimana? Nama yang dulu. Oh, nggak masalah itu? Nggak ada masalah. Kan perumahan ini yang penting rumahnya gitu, lokasinya. Kita pilih lokasi yang bagus. Udah itu jujur. Artinya yang kita bangun itu apa yang kita promosikan itu yang kita bangun. Jadi jangan sampai kita berbohong. Jangan lebay-lebay deh, perumahan bebas banjir, bebas ini, ternyata banjir. Gitu. Apa yang kita bilang, pokoknya harus di real di lapangan gitu. Misalkan bangunannya seperti apa? Oh, besinya ada. Berapa? Besi 10, padahal besi 6 atau besi 8. Oh gitu. Pokoknya jangan banyak bohongnya lah gitu ya. Jangan berbohong. Baik. Memang makanya kita cari lokasi yang bagus. 30 menit inspirasi untuk Anda. Tadi beberapa kali disinggung Bang Yan, beliau akhirnya keluar terus berusaha nge-build lagi nih si usaha beliau di kontraktor ini dan kali ini main di perumahan properti ya. Iya. Di era pandemi ini emang masih bisa jalan Bang properti? Orang bukannya lebih milih udahlah nggak usah buat rumah Jess, kita makan aja susah orang pandemi kok, gimana tuh Bang? Ya.
Ada aja sih celah. Siap. Jadi kita harus akalin, kita harus jeli melihat di apa namanya musim pandemi itu kan yang banyak sekali saudara-saudara kita yang pemutusan hubungan kerja, kan. Tetapi yang namanya kebutuhan rumah tetap jalan. Minimal kita masuk ke celah pasar untuk pasar rumah yang menengah. Itu masih bagus. Kira-kira di bawah harga 300 lah. Kalau rumah mewah itu kemarin agak sulit. Sekarang sudah mulai. Oh ya? Oke. Tahun ini ya kayaknya merangkak ya Bang? Mulai merangkak. Kalau 2 tahun terakhir itu yang agak sulit. Nanti konsumennya ada, banknya nggak berani turun. Gitu. Nggak berani turun tuh artinya petugasnya nggak berani turun ke survei. Survei ya. Kan kita ngajukan KPR kadang harus turun ke lokasi tempat dia usaha. Petugas banknya nggak berani. Nanti banknya udah mulai buka keran, konsumennya kan pelan-pelan nih. Sekarang udah mulai bergerak lagi. Gitu. Berarti udah mulai dibuka nih keran dari bank-bank baik negeri maupun swasta ya Bang ya? Sudah. Oke. Sudah. Siap. Tinggal kita bagaimana ya seperti dulu memotivasi, ngacu lagi semuanya kawan-kawan gitu. Oke, baik. Tapi yang paling sulit mungkin yang menjadi catatan buat teman-teman yang sedang main ataupun mulai main di properti ini apa sih Bang Yan? Kondisi sekarang ini kan lahan. Oke, kenapa tuh lahan? Lahan itu kita kan cari lahan yang strategis. Lahan itu rata-rata yang punya lahan tuh maunya dibeli. Nah, kalau kita beli, kadang kita lihat juga kondisi sekarang ini kan lamban. Terlalu lama investasinya kan. Nah, kita otomatis cari yang bagi hasil. Yang tidak terlalu besar resikonya dan tidak terlalu lama investasinya. Nah, itu yang menjadi problem. Dan yang kedua, izin. Izin ini sekarang di Pekanbaru itu ada sedikit perubahan sistem online sekarang kan. Nah, perdanya belum turun. Oh gitu. Nah, agak lama. Jadi sampai sekarang kita masih terkendala di situ kan, menunggu. Kalau dalam pembangunan yang menjadi problem itu kadang-kadang bata. Kenapa tuh batanya? Bata, pasir, kerikil. Bahannya lah, materialnya lah gitu ya. Kalau musim hujan gini, bata kan sulit keluar. Iya. Dia kan jemur dulu kan. Iya. Nah, pasir, kerikil gitu juga. Nanti nggak masuk. Kenapa? Ada razia Bang katanya dari Polda katanya. Oh. Jadi mereka juga ternyata yang kuari-kuari itu juga apa namanya? Kok dirazia itu berarti kalian nggak ngurus izin saya bilang kan. Nah, itu menjadi kendala juga. Nah, tanah timbun juga hujan nggak bisa lagi keluar. Menjadi kendala itu kan sekarang. Kalau kendala konsumen, bank itu udah biasa lah ya kan. Itu pasti bisa dicari jalan tengahnya. Kepentingan bank dengan kepentingan kita biasanya selalu ketemu itu. Nah, itu yang selalu terjadi sekarang nih. Peraturan itu sangat ya mudah-mudahan Pemko agak cepat tanggap lah gitu ya kan. Jadi banyak terkendala di regulasi lah berarti Bang ya. Regulasi. Yang menjadi kendala kalian pebisnis properti ini ya. Yeah. Tapi untuk pasarnya sendiri bagus? Pasar sudah mulai menggeliat. Oke. Kan itu yang penting ya. Ya. Kita mau sebagus apapun kalau nggak ada yang beli kan sama aja. Iya, betul. Oke. Makanya kita masih main di menengah ke bawah lah. Karena itu yang masih menjanjikan seperti itu. Kalau menengah ke atas itu ada, bukan tak ada, cuma agak lambat. Oke, baik. Agak lambat ininya ya, jadinya gitu ya. Konsumennya. Oke, tertentu dia kan. Baik. Yang enak itu kan yang dari daerah. Daerah ini kalau beli cash. Oh, gitu. Ya, kalau untuk Pekanbaru. Malah orang kota malah kayaknya ini ya agak susah ya. Orang daerah yang paling gampang ya. Orang daerah itu kalau beli rumah cash. Kan dia kan beli rumah untuk siapa? Pertama untuk anaknya, kuliah gitu kan. Itu dia kalau Sabtu Minggu ini contoh sekarang Sabtu Minggu ini orang daerah semua isinya kan.
Setiap mall kan bukan orang daerah. Tandanya kalau mobil besar-besar tuh orang daerah tuh. Pokoknya luar Pekanbaru lah ya. Ya. Luar Riau mungkin juga ada Bang. Kalau Ada luar- konsumen dari luar Riau mungkin mau ke sini bangun? Saya Belum ya? belum ketemu nih. Justru yang banyak yang dari luar Riau itu developernya. Oh, tapi malah konsumennya enggak ya? Jarang. Karena di sini memang Riau ini kan masih pertumbuhan ekonominya masih bagus karena ada sawit itu kan. Nah, itu berpengaruh ke semua lini bisnis. Sekarang alhamdulillah apalagi ada sawit Lagi naik terus. lagi. Rekor tertinggi se-Indonesia katanya. Nah, itu tadi. Di minggu ini. Ya, hampir Wah. 4.000 ya. Nah. Tertarik nggak ke situ Bang? Enggak. Dia yang bilang bagus tapi nggak tertarik gimana nih? Ya. Nggak bosen properti terus? Itu yang bisa kita laksanakan, Oke. itu yang kita kerjakan. Siap, kayak tadi ya, apa yang depan mata itu aja deh, nggak usah Itu aja dulu, muluk-muluk. nggak usah muluk-muluk. Baik, luar biasa. Tertarik untuk ini lagi, kunjung ke teman-teman di lapas sana, pernah nggak sih? Tadi mau ke sana nih. Masih komunikasi kah? Masih, saya dengan kawan-kawan yang mantan napi, warga binaan, masih selalu datang kasih bawa makanan, bawa sambal, apa yang dia mau lah. Udah itu dengan pegawai juga saya akrab. Silaturahmi Abang luar biasa sekali berarti ya, Iya. di lapas. Kalau nggak datang, mana aja kau? Sombong kau sekarang ya? Iyalah Pak, saya datang. Mengenah sekali kehadiran Abang di sana. Nggak tahu gitu, mungkin. Iya, buktinya masih ingat kan? Ya waktu di dalam sempat juga sampai ngurusin senam, Oke. ngurusin hiburan, Bang. Hiburan lah kita, Bang. Nah, kan saya dekat dengan waktu itu dekat dengan Kalapas. Ngomong, aman nggak? Aman katanya. Ketua-ketua blok itu kan kalau udah bilang aman pasti aman. Uang jangan khawatir ya, Bang katanya kan. Opang yang ngundang. Jadi kita ngundang penyanyi, itulah penyanyi-penyanyi itu hiburan. Nah, saya lapor ke Kalapas. Ya, untuk kawan-kawan semua undang ngatur senam, ngatur bawa milih instruktur senam, sampai saya dibilang banyak itu isu. Ini Bang ini bisa masukkan isunya, bisa masukkan perempuan-perempuan. Padahal ya memang ya mau hiburan aja gitu Iya. ya, nggak mikir lain-lain juga. Saya buat lomba karaoke di sana. Wow, pesertanya bukan hanya napi bukan hanya warga binaan yang ikut. Pegawai pun ikut juga. Saking serunya ya, terbalut dalam suasana itu. Ya. Baik, tapi kalau kita mau tahu ya di 1 menit terakhir nih, mungkin Bang Yan bisa kasih nggak? Kan nih Bang Yan kalau secara fisik mungkin Anda bisa lihat di Instagram dan Facebook nggak terlihat apa ya, mungkin masih semangat, jiwa mudanya masih berkobar, masih gagah juga, masih ganteng juga. Wes luar biasa ya. Luar Habis biasa. ini terbang dia. Apa yang Bang Yan terapkan tuh dalam hidup sehari-hari meskipun dengan pengalaman yang luar biasa pahit tadi ya, tapi bisa tetap masih terlihat bahagia terus loh. Iya. Jessie bingung kadang nih, Bang Bingung. Yan pernah punya masalah nggak sih di rumah? Karena Jessie mikir gitu kok ketawa mulu gitu ya. Iya. Apa sih Bang kuncinya Bang? Jadi jalani hidup ini seperti air aja. Oke. 30 menit inspirasi untuk Anda. Tidak perlu takut dicemai orang apa adanya. Kesana takut naik Honda naik roda 2, naik aja roda 2. Ada yang gengsi, jalanin aja hidup seperti apa adanya. Enak, nggak usah berbohong gara-gara gengsi berbohong. Itulah kira-kira yang saya jalani. Jadi tidak ada beban, tidak ada neko-neko. Ya itulah. Jalani hidup seperti air, apa adanya. Luar biasa, itu menjadi quote kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bang Yan Gustaf. 30 menit inspirasi untuk Anda.